Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku dari John Swansbrook yang berjudul Quranic Studies. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul tentang kritik pemikiran John Swansbrook terhadap kebutuhan interpretasi Al-Quran, yang di dalam bukunya itu disebut dengan The Tungsbedürftigkeit. Dalam bukunya, John Swansbrook menyatakan tentang ketidakpercayaannya terhadap Al-Quran, yang mana John Swansbrook percaya bahwa Al-Quran itu hanya cuplikan dari kitab suci Yahudi dan Kristen. Telah ada banyak bentuk nubuat kenabian dan dipelopori oleh para nabi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kisah-kisah nabi yang diceritakan dengan panjang. Menurut dia, pengulangan dan konflik yang tampak dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pernyataan tersebut untuk mencapai ukuran bahwa nabi-nabi tersebut layak menjadi panutan dan beberapa masyarakat sebelum adanya Quran. Jadi John Swansbrook di sini berpendapat bahwa Al-Quran itu ada karena uh, banyak mengandung sejarah-sejarah tentang nabi. Jadi menurutnya uh, Al-Quran itu hanya buatan orang-orang orang-orang Muslim pada saat itu. Berbagai macam logia ini berasal dari berbagai komunitas yang berkembang di suasana sektarian yang unik, yang mana suasana yang terdiri dari orang-orang Kristen dan Yahudi itu dikelilingi, berinteraksi dan dipenuhi sehingga muncul agama Arab baru. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa Islam itu lahir karena adanya terdiri dari orang-orang Kristen dan Yahudi yang interaksi antara Kristen dan Yahudi, yang mana berarti Kristen dan Yahudi ini adalah panutan dari Islam agar mendapat agama yang baru, cuplikan dari Kristen dan Yahudi. Kesimpulan baru ini diterapkan oleh pengamatan halus Wansbrook sifat sastra Al-Quran. Memang ini ditemukan baru benar-benar bertentangan dengan pandangan tradisional tentang asal-usul Al-Quran oleh non-Muslim sendiri. John Swansbrook berpandangan bahwa Al-Quran hanyalah rekayasa umat yang lahir setelah Nabi Muhammad untuk penyelamat mereka. Nah, di sini John Swansbrook bukan menghina Nabi Muhammad, tetapi John Swansbrook berpandangan bahwa Al-Quran yang ada pada saat ini itu adalah rekayasa umat-umat yang setelah wafatnya Nabi. Jadi hanya rekayasa umat-umat pada saat itu. Dia memberikan metode dalam pendekatan Al-Quran dengan menggunakan analisis sastra, yang mana kitab suci Al-Quran hanyalah plagiasi dari kitab Bible dan Taurat. Pernyataan tentu meluapkan pro dan kontra antara para ilmuwan. Peneliti yang pro dengan pemikirannya adalah Andrew Rippin, dan yang kontra adalah Fazlur Rahman, yang mana uh, pasti dari sebuah karangan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, di sini ada beberapa pemikir, ada beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan pendapat John Swansbrook, yaitu Fazlur Rahman, dan yang setuju salah satunya itu ada Andrew Griffin. John Swansbrook adalah seorang ahli tafsir terkemuka asal Amerika Serikat, eh, salah satu negara yang bernama London. Nama lengkapnya adalah John Edward Swansbrook. Di tangannya telah banyak lahir karya-karya ilmiah yang salah satunya adalah Quranic Studies, Search and Method of Spiritual Interpretation, yang akan dijadikan subjek pada pokok pembahasan yang akan dijadikan objek pokok dalam pembahasan kali ini. Metode penelitian.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Peneliti menggunakan metode ini karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data berupa informasi terkait buku karangan John Swansburg yang berjudul Quranic Studies, Searches and Methods of Spiritual Interpretation. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu satu, data primer seperti informasi terkait buku karangannya yang berjudul Quranic Studies, Searches and Method of Spiritual Interpretation, dan sumber data sekunder seperti artikel dan dokumen pendukung yang terkait dengan Quranic Studies, Searches and Method of Spiritual Interpretation. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Analisa data pada penelitian ini dengan cara menganalisis seluruh objek kajian yang dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan John Swansburg dalam bukunya Quranic Studies, Searches and Method of Spiritual Interpretation, yang dalam kesempatan ini akan membahas tentang subjudulnya yaitu Detungs Bedürftigkeit. Kajian terdahulu. Pasti sudah banyak dari peneliti-peneliti yang telah meneliti tentang bukunya John Swansburg ini. Nah, salah satunya itu ada hasil penelitian Ulfiana yang berjudul Otensitas Al-Quran, Perspektif John Swansburg, yang mana dalam penelitian itu hasil dari penelitian itu yaitu John Swansburg berpandangan bahwa Al-Quran merupakan perpanjangan dari kitab suci Yahudi dan Kristen. Jadi menurut Wansburg, Al-Quran tidak lebih dari tiruan Alkitab. Bukti itu diungkapkan oleh Wansburg seperti Isra Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Isra ayat 1. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, melainkan kisah Eksodus Musa. Eh, ini bukan menurutnya kisah Nabi Muhammad ini bukanlah kisahnya yang diceritakan, akan tapi kisahnya Nabi Musa. Ayat-ayat lain yang menggunakan istilah tersebut Isra Bid'i adalah kisah Eksodus Musa. Ditambah pada Al-Isra ayat 2 menceritakan tentang Musa. Ini digunakan sebagai penguat pendapatnya. Banyak kritik terhadap pemikiran John Swansburg oleh para sarjana Muslim dan Barat seperti Fazlur Rahman dan Azami. Selain itu disebutkan juga pendapat para sarjana abad pertengahan yang sering berpendapat didukung oleh umat Islam. Namun banyak sarjana juga yang dipengaruhi oleh pemikiran Joshua Spock seperti Andrew Ripin, Patricia Skron, dan Cook. Juga ada yang masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada penelitian Sulaiman Ibrahim, yaitu yang berjudul Sejarah Teks Al-Quran, studi atas pemikiran Joshua Spock, yang mana pada kajian terhadap kitab ini, suatu agama terkadang menimbulkan persepsi perbedaan antara peninjauan eksternal dan internal dalam hal Al-Quran. Tentu saja sudut pandang ulama Islam, yaitu umat Islam itu sendiri, disertai keberpihakan terhadap kebenaran kitab suci dan percaya bahwa Al-Quran diturunkan secara taufiki. Berbeda dari penelitian barat dalam hal ini, Wansbrook tidak sepenuhnya menerima salinan terakhir dari Al-Quran dari perspektif Muslim. Bahkan mereka mencoba mencari data historis untuk melihat kekurangan yang ada pada Al-Quran. Yang terakhir itu ada penelitian dari Agung Perdana Kusuma yang berjudul Kajian Sarjana Barat Non-Muslim John Swansburg tentang Salvation History, sejarah penyelamat terhadap Al-Quran. Di mana dalam penelitian ini dikatakan bahwa John Swansburg menyebutkan bahwa Mushaf Utsmani berasal dari penambahan dan kumpulan lokalitas atau cerita-cerita dari beberapa masa yang berbeda. Nah, di sini karena Al-Quran itu dibentuk pertama kali pada zaman Utsmani, jadi
John Swansburg berpendapat bahwa Mushaf Utsmani hanya isinya itu hanya tentang cerita-cerita atau kumpulan lokalitas di sekitar pada saat itu dari beberapa masa yang berbeda seperti yang ada pada cerita yang ada pada zaman Nabi Adam, Nabi Musa dan lain-lain, nabi-nabi yang lain. Wolfsburg juga menyebutkan sebagai kumpulan dari perikop logia profik dari setiap masa dan daerah, sehingga menurutnya Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil dari penambahan para sahabat dan umat Rasulullah. Kumpulan perikop dari masa yang berbeda dan menjadi problem dalam kacamata Wolfsburg disebut dengan scripto defika, maksudnya adalah beberapa literatur sederhana dari berbagai sumber dalam proses kodifikasi sehingga menjadi bentuk Mushaf Utsmani. Sedangkan bentuk Al-Quran yang kita ketahui sekarang ini berupa skriptoprene. Pembahasan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berjudul The Speed of Tihkit dalam buku Quranic Studies karya George Hosbrook. Buku Quranic Studies, Search and Method of Spiritual Interpretation ini karangan Josh Swansburg. Beliau adalah sarjanawan asal Amerika yang telah menulis banyak literatur. Salah satunya itu adalah buku yang sedang kita kaji saat ini. Buku ini pertama kali dirilis pada tahun 2004 oleh Prometheus Books. Buku ini memiliki 4 bab yang dimana setiap bab itu memiliki sub-sub bab. Bab pertama berisi tentang Revelation and Canon, bab kedua berisi tentang Emblems of Prophethood, bab ketiga berisi tentang Origins of Classical Arabic, bab keempat berisi tentang Principles of Exegesis yang secara seluruhnya memiliki total 309 halaman. Sedangkan bab yang akan dianalisis ini adalah bab 4 yaitu tentang Principles of Exegesis. Bab ini berisi 5 subbab yaitu Hegelic Exegesis, Deutung Spiduftichkeit, Halakhic Exegesis, Masoretic Exegesis, dan Rhetoric and Allegory. Sedangkan penulis memfokuskan penulisan ini di bab 4 pada subbagian Detung Spiduftichkeit. Sub ini memiliki 23 halaman atau 27 paragraf. Dalam bukunya, George Swansburg menjelaskan tentang metode Detung Spiduftichkeit, di mana metode Detung Spiduftichkeit merupakan salah satu metode interpretasi Al-Quran yang pada metode fenomena ini pada dasarnya terdiri dari dua penjabaran analogis dan akuisisi kosakata teknis secara bersamaan. Sementara elemen-elemen yang terakhir ini seringkali dapat ditelusuri pada penggunaan kitab suci. Perkembangan semantik lebih lanjut dari terminologi penafsiran biasanya mengikuti jalur yang berbeda dari dan bahkan berlawanan dengan hubungan yang belum sempurna dari konteks kitab suci. Jika dilihat dari sistem penafsiran yang digunakan eksegesis rabbinic dan eksegesis sekterian, dapat dilihat bahwa sistem yang digunakan adalah retorika Helenistik, yaitu menggunakan seni bahasa yang digunakan oleh orang-orang pada masa Yunani. Hal tersebut sangat sesuai dengan terminologi tafsir Muslim yang terikat dengan tradisi Yahudi. Di sini John Swansburg menjelaskan bahwa orang-orang yaitu menggunakan seni bahasa yang digunakan oleh orang-orang pada masa Yunani. Tersebut sangat sesuai dengan terminologi tafsir Muslim yang terikat tradisi Yahudi. Berarti di sini beliau menegaskan bahwa ajaran agama Islam itu adalah fotokopian dari tradisi Yahudi.
Sistem tersebut lahir pada abad ketiga sehingga tidak lepas dari kritik retorika yang berasal dari penafsiran sastra Proven. Hal tersebut menjadi bukti ada pengaruh Helenistik terhadap ilmu retorika Arab. Jadi di sini dia mengatakan bahwa orang Arab itu karena orang Arab itu suka bersastra, jadi Al-Quran bukanlah ayat dari Tuhan, tetapi sastra orang-orang Arab yang dibukukan. John Swasberg juga menegaskan bahwa bagaimanapun sistem interpretasi suatu kitab suci tidak akan terlepas dari sistem retorika propan. Sebagaimanapun dalam sistem hegedik dibuat secara teoritis, hubungan antara firman Allah dengan bahasa Arab cenderung menggunakan sistem retorika. Nah, di sini juga beliau mengatakan bahwa firman Allah dengan bahasa Arab juga menggunakan sistem retorika, yaitu sistem sastra Arab yang berarti itu bukan benar-benar dari Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang dikritik oleh John Swansbrook adalah surat Ali Imran ayat 7, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabbaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa ma ya'lamu ta'wilah illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang mana artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan maka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, dalam dari ayat di atas, John Swansbrook berpendapat mengatakan istilah yang digunakan dalam ayat ini ada tiga, yaitu muhkam, mutasyabih, dan umul kitab. Yang mana pendekatan-pendekatan tersebut memiliki sejarah yang tidak jelas dan merata. Begitu juga dengan makna bahasa. Secara umum muhkamat dan mutasyabih tadi secara etimologisnya itu muhkam memiliki makna kuat, sempurna, dan tidak memiliki kemiripan. Sedangkan kata mutasyabihat berasal dari kata syabah yang berarti keserupaan atau mirip. Sedangkan secara terminologi, muhkam dan mutasyabah memiliki banyak arti berdasarkan perkembangan ulumul Quran. Nah, jadi sebenarnya arti dari muhkam dan mutasyabihat ini masih banyak lagi karena tergantung ilmuannya, tergantung ulama itu sendiri bagaimana mengartikan muhkam dan mutasyabihat. Sedangkan menurut Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa adanya perbedaan antara waw ataf dan waw isti'na sehingga menghasilkan dua makna mutasyabihat. Yang pertama itu, opsi pertama tidak ada seorang pun yang mengetahui makna hakiki ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala dan manusialah yang dapat mengetahui makna yang terdapat dalam surat mutasyabih pada mustasyabih. Pastinya manusia tersebut juga harus tahu dulu belajar lebih dalam terlebih dahulu tentang ayat-ayat mutasyabih. Nah, yang dimaksud dari waw atop dan waw istisna di sini adalah
kata wa ma ya'lamu ta'wila illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Eh, di sini illallah warrasikhuna, waw di sini itu menurut Muqatil itu ada dua makna, yaitu waw ataf atau waw istisna seperti itu. Kalau yang mana berarti bisa jadi illallah hanya Allah atau illallah warrasikhun. Akan tetapi menurut Kotil itu eh, menurut pribadi, pendapat pribadinya Kotil itu, kalau Muhammad itu ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi karena mengandung perkara-perkara yang diwahyukan kepada Nabi, para Nabi dan dari masa ke masa tanpa ada yang dikurangi. Sedangkan kalau ayat-ayat Muhammad dikatakan sebagai umul kitab. Nah, sedangkan umul kitab John Schwarzbach menyimpulkan bahwa seharusnya yang dapat menjadi umul kitab adalah ayat mutasyabih karena ayat tersebut kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, berbeda dengan surat Al-Fatihah. Jadi bisa jadi yang dikatakan sebagai umul kitab tidak merujuk terhadap pola dasar kitab suci, tetapi hasil dari penafsiran. Di sini pendapat John Schwarzbach tentang umul kitab itu adalah dari menurutnya yang seharusnya menjadi umul kitab itu bukan ayat mutasyabih, bukan ayat muhkam, tetapi ayat mutasyabih. Kenapa? Karena ayat mutasyabih ini kan disebutkan sebelumnya tadi itu hanya Allah yang mengetahui, berarti tingkatnya itu sangat tinggi seperti itu. Jadi yang seharusnya menjadi umul kitab itu adalah ayat mutasyabih karena kedudukannya tinggi menurut John Swasbok daripada surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah surat musyabbah, mutasyabihat. Jadi seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah sendiri membagi Al-Quran menjadi dua bagian, yaitu kelompok muhkamat dan yang termasuk sebagai umul kitab, dan ayat mutasyabihat. eh, dan baru siapa yang di hatinya ada kesesatan, maka dia akan mengotak-atik ayat mutasyabihat, mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas artinya, sehingga banyak dari penafsir yang sesat dalam mengartikan karena membandingkan ayat muhkamat yang jelas makna dan dilalahnya. Selanjutnya itu yang dikritisi oleh Joseph adalah Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan menjelaskan yang benar, yang paling baik. Meskipun kata yang digunakan dalam Al-Quran tidak memiliki pengertian pendetik seperti dalam Bible dan Nehemia dan Daniel, sinonim bayan dalam Al-Quran ada istilah tafsil yang juga berarti klarifikasi dan batasan terbatas pada Allah. Kitab ini membuat segala sesuatu menjadi jelas atau menjadi jelas dengan sendirinya melalui tindakan pewahyuan. Ketidakpercayaan Jumasbog kepada tafsir juga disebutkan bahwa istilah yang digunakan oleh Syari banyak yang disembunyikan. Hal tersebut adalah tuduhan dari sekterian. Apakah tafsir benar-benar terjadi atau hanya pernah terjadi? Proses hermeneutik kepada tafsir terlihat lebih jika dibandingkan standar posisi tafsir atau takwil. Cuti membangun sebuah dikotomi modus penafsiran di mana tafsir diidentifikasikan sebagai transmisi kesaksian otoritatif kepada masyarakat
peristiwa kewahyuan takwil. Ada milik mereka yang memiliki ilmu yang cukup. Sekian dari pemakalah dari presentasi saya pada hari ini. Di sini ada penutupnya, yaitu kesimpulannya dari pembahasan panjang yang kita bahas tentang John Swartz tadi, dapat dilihat bahwa metode analisisnya terhadap Al-Quran, kritik dan sebagainya. Maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa John Swartzberg berpandangan bahwa Al-Quran merupakan perpanjangan dari kitab Yahudi dan Kristen, sehingga menurut Swartzberg, Al-Quran tidak lebih dari imitasi atau jiplakan dari Bible. Jadi di sini John Swartzberg mengatakan bahwa Al-Quran adalah copy paste dari Bible. Karena mengikuti itu tadi orang-orang Yahudi, sehingga setiap pendekatan yang digunakan penafsir Muslim dihitung tak sesuai dengan pedoman yang seharusnya digunakan dalam menginterpretasikan sebuah kitab suci. Akan tetapi hal tersebut juga tidaklah luput dari kritik mufassir baik dari kalangan Muslim maupun Orientalis. Dan tidak banyak juga dari Orientalis yang tidak setuju. Banyak juga dari Orientalis yang tidak setuju dengan pendapat Joshua Sbok. Tapi ada juga yang setuju, seperti yang disebutkan sebelumnya, Ripin. Juga ada yang tidak setuju pastinya, yaitu dari kalangan Muslim. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Maaf karena banyak salah, mungkin kan banyak salahnya pasti, karena jujur saja saya kurang mengerti tentang bahasa Inggris. Jadi karena buku ini ditulis berbahasa Inggris, dan belum dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kurang paham tentang kurang mendetail tentang isi dari buku ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.